Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati, NIM 200201010205 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan pemenuhan ujian akhir semester PTI atau Pengantar Teknologi Informasi. Nah, di sini saya mengangkat bab tentang besaran dan sistem satuan, di mana besaran dan sistem satuan ini adalah bab yang sangat dasar yang harus kita ketahui, kita pahami secara mendalam sebelum kita belajar mengenai fisika lebih jauh. Jadi, jika kita belajar fisika, kita harus memahami betul-betul tentang besaran dan satuan ini. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita akan kesulitan untuk kedepannya untuk mengerjakan soal-soal tentang hitung-hitungan seperti itu. Nah, lanjut. Ini ada pendahuluan. Fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala di alam, kejadian-kejadian di alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Kemudian, fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif, metode ilmiah. Jadi, pengukuran kuantitatif ini adalah yang dapat dihitung menggunakan angka. Oke, selanjutnya itu bab yang akan kita bahas yaitu besaran dan satuan. Di mana besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, atau juga bisa disebut kuantitatif seperti yang tadi. Contohnya yaitu panjang, massa, waktu, suhu, dan masih banyak lagi. Jadi ini ada angkanya, panjang ada angkanya, massa ada angkanya, waktu ada angkanya, suhu juga ada angkanya. Nah, terkait panjang, massa, waktu, dan suhu. Nah, itu tentu saja kita ukur, di mana pengertian mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya, ada besarnya, angka-angkanya, dan ada satuannya. Nah, ini ada contoh, panjang jalan 10 km, 10 sebagai nilai, kilometer sebagai satuan. Dan agar mudah ini saya mempunyai contoh, ini adalah sesuatu. Ini adalah buku, di mana kita akan mengukurnya atau kita membandingkannya dengan jenis yang lain yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, ini saya mempunyai penggaris sebagai bisa digunakan sebagai satuan. Dan ini bendanya kita ukur. Ini ada 20 cm. Nah, jadi kita itu mengukur harus ada bandingan dari satuan yang sudah ditetapkan. Bisa saja kita menggunakan penggaris, menggunakan meteran, atau alat-alat ukur yang lain yang sesuai. Misal kita mengukur ketebalan buku, kita bisa menggunakan mikrometer skru. Dan juga ada jangka sorong untuk mengukur suatu, misalnya mengukur diameter buah apel. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya saja ya. Selanjutnya, nah satuan dari suatu besaran. Satuan merupakan ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi itu ini sudah ditetapkan sebagai satuan. Contohnya ada meter, kilometer, itu menjadi satuan panjang. Contohnya
yang kilometer bisa mengukur jalan, seperti contoh yang tadi. Kalau meter itu biasanya kita mengukur rumah menggunakan satuan meter, satuan panjang ya. Kemudian ada detik, menit, jam. Nah, itu merupakan satuan waktu. Kemudian ada gram, kilogram merupakan satuan massa. Contoh yang gram itu misal seseorang sedang membeli emas. Nah, itu mengukurnya menggunakan satuan massa yaitu gram. Kemudian kilogram. Kalau kilogram itu biasanya yang berat-berat seperti jeruk dalam keranjang itu diukur menggunakan kilogram. Dan masih banyak lagi contoh yang lain ya, kita bisa searching di internet. Nah, sekarang sangat mudah sekali untuk menemukan referensi-referensi. Kemudian sistem satuan. Nah, sistem satuan itu ada dua macam. Ada sistem metrik dan sistem non-metrik. Sistem metrik misalnya ini ada dua juga, MKS dan CGS. MKS itu meter, kilogram, dan sekon. Kemudian yang CGS itu sentimeter, gram, dan sekon. Nah, kemudian sistem satuan yang kedua itu non-metrik atau juga disebut sebagai sistem British. Nah, lanjut ada sistem internasional atau SI. Nah, sistem internasional atau SI merupakan sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang saat ini. Jadi ini sudah ditetapkan oleh seluruh dunia. Jadi baik di Kanada, Belanda, Australia, semua menggunakan satuan internasional. Istilahnya sebagai pembanding agar benda tersebut sama, gitu ya. Nah, kemudian dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Ini yang berdimensi, ini yang tidak berdimensi. Nah, sebelumnya ini adalah yang atas ini adalah 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Nah, ini kita wajib untuk hafal karena ini merupakan sebagai ini sangat sering muncul di soal-soal yang ini menjadi yang sangat dasar. Kalau kita dapat menguasai ini, maka kita akan selanjutnya itu akan mudah untuk mempelajari soal-soal yang lain gitu. Nah, 7 besaran pokok ada panjang, satuannya meter, dan singkatannya M. Kemudian dimensi ini atau bisa disebut sebagai lambang ya. Yang di rumus-rumus itu yang L sama dengan berapa. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu massa. Massa itu satuannya kilogram. Singkatannya yaitu kg, dimensinya M besar. Kemudian yang ketiga yaitu waktu, satuannya sekon, singkatannya S. Kemudian dimensinya T. T ini sebenarnya T kecil ya. Ya, maaf typo. Kemudian yang keempat yaitu ada arus listrik. Satuannya ampere, singkatannya A besar. Dan dimensinya itu I besar. Kemudian yang kelima yaitu ada suhu. Satuannya Kelvin, singkatannya K besar, dan dimensinya itu theta. Kemudian yang keenam ada intensitas cahaya. Kemudian satuannya candela dan singkatannya CD. Dimensinya yaitu C kecil. Dan the last one yang terakhir yaitu adalah jumlah zat. Satuannya mole dan singkatannya mol. Dimensinya yaitu N besar. Nah, dua ini adalah besaran pokok yang tidak berdimensi. Tak berdimensi itu apa? Yang tidak mempunyai lambang. Nah, ini ada sudut datar. Yang satuannya itu radian, singkatannya rad, dan dimensinya tidak ada. Begitu juga dengan sudut ruang, satuannya steradian, singkatannya SR, dan dimensinya juga tidak ada. Lanjut. Oke, ada dimensi ini sebagai penjelasan lebih lanjutnya. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang. Maaf ya, ini lambing, ini typo ini. Oke, cara besaran itu, dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok.
gunanya dimensi, gunanya lambang itu. Yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Jadi dari rumus tersebut kita sudah tahu apa yang kita akan gunakan satuannya. Jadi kita tidak usah menghafalkan satuannya karena kita sudah mengacu pada rumus tersebut. Tinggal misalnya kalau dikalikan, satuannya tinggal dikalikan. Kalau dibagi, tinggal dibagi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu metode penjabaran atau dimensi. Ada dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Oke. Kemudian ada besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, pembagian atau perkalian dua besaran pokok. Oke, lanjut next. Nah, ini. Contohnya, tidak menggunakan nama khusus. Dan ini menggunakan nama khusus. Saya jelaskan. Maaf, ini kita end dulu. Nah, ini. Kecepatan. Nah, ini kecepatan sebagai besaran. Kemudian satuannya meter per detik. Kenapa kecepatan bisa satuannya meter per detik? Nah, kita bisa melihat dari rumusnya, di mana rumus kecepatan yaitu kita tulis rumus kecepatan yaitu S per T. S per T. Nah, di mana S itu jarak, satuannya meter. Dan kemudian ada besaran itu T, yaitu waktu, satuannya detik. Jadi, jarak dibagi waktu sama dengan meter per detik. Nah, dari sini kita tidak usah menghafal dari satuannya kecepatan gitu, meter per detik. Karena kita bisa langsung melihat rumus tersebut, langsung kita bisa menyimpulkan satuannya apa. Nah, kalau biasanya itu anak-anak kalau yang belum mengetahui itu biasanya mereka menghafalkan satuannya, mereka lebih fokus pada satuannya karena mereka itu belum tahu kalau kita bisa melihat satuannya itu dari rumus di depannya gitu. Jadi kita tergantung rumus yang ada di depannya. Oke, luas. Luas itu apa? Misalnya bisa luas persegi, sisi kali sisi, luas panjang kali lebar. Nah, ini kita bisa menggunakan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, panjang itu satuannya meter, kemudian lebar satuannya meter. Nah, karena ini dikali, maka kita mengalihkan panjang kali lebar, panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, meter kita kali meter, kemudian menjadi meter kuadrat atau meter kubik. Nah, kemudian ada gaya. Ini karena menggunakan nama khusus. Saat ini nama khususnya yaitu Newton, Joule, Watt, Hertz. Contoh, gaya itu M kali A, di mana M itu adalah meter luas ya. Kemudian A itu adalah luas penampang. Jadi meter per luas penampang itu M kali A itu satuannya yaitu Newton. Jadi kita tidak menggunakan satuannya M apa, A apa itu karena ini sudah ada nama khususnya. Kemudian yang di bawahnya itu ada energi, nama khususnya Joule, daya, nama khususnya Watt, frekuensi, dan satuannya Hertz.
lambang. Dan ini lambangnya N. Joule J besar, Watt B besar, dan Hertz itu Hz. Oke, kita berbesar lagi. Lanjut. Ini terdapat besaran turunan dan dimensi. Nah, ini yang tadi besaran turunan dan lengkap dengan dimensinya. Nah, besaran sorry, ini typo ya. Ini besaran pokok. Ini besaran pokok ini harusnya. Besaran pokok dan dimensinya. Ini penyebaran dari yang tadi. Luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi. Ini yang tipe ini yang ini besaran turunan ya, ini seharusnya salah, bukan besaran pokok, maaf. Ini adalah kita ganti besaran turunan. Jadi besaran turunan itu ada luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, panjang dan lebar. Panjang dan lebar ini merupakan suatu turunan dari besaran pokok tadi. Nah, ini panjang ini tadi M, lebarnya juga M. Jadi ini dimensinya ini lambang L kuadrat. Kalau misalnya menggunakan satuan ini menggunakan meter kuadrat. Dan ini yang kedua itu volume, rumusnya itu panjang lebar kali tinggi. Ini sama menggunakan rumusnya sefrekuensi gitu. Panjang bisa menggunakan meter, lebar menggunakan meter, tinggi bisa menggunakan meter. Jadi itu kalau misal satuannya itu meter kubik. Nah, ini karena di sini dimensi maka L kubik. Nah, ini masih banyak contoh yang lain, besaran turunan yang lain. Oke, kita lanjut notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah sebentar. Oke. Nah, ini seharusnya di akhir. Notasi ilmiah adalah suatu keunggulan sistem metrik yang digunakan dalam satuan SI, satuan internasional, yaitu sistem bentuk baku atau notasi ilmiah. Hasil pengukuran suatu besaran kadang berupa angka yang sangat besar atau juga angka yang sangat kecil. Misalnya itu ada 0000 banyak sekali di belakang angka tersebut dan juga 000 di depan angka. Jadi 0,0000 seperti itu. Nah, penulisan angka-angka hasil pengukuran yang sangat besar atau sangat kecil dapat dipermudah dengan menggunakan awalan yang merupakan kelipatan 10. Nah, nama awalan dan besarnya disajikan dalam tabel seperti di bawah ini. Ini karena komanya ini ada 18 koma di depan 1. Nah, jadi ini menggunakan negatif 18. Namanya itu atom, sebenarnya A. Dan juga seperti itu. 16 untuk. Nah, ini cara menghafalnya mudah sekali sebenarnya. Ini tinggal membalik bertolak belakang gitu. Yang ini negatif, yang ini positif. Nah, dan simbolnya jangan sampai salah karena itu ada yang besar, ada yang kecil juga. Mulai dari hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa itu menggunakan huruf simbol yang besar. Huruf besar ya. Oke. Nah, setelah kita tadi mempelajari macam-macam besaran, itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, tentunya ini ada besaran lagi, dua besaran vektor dan skalar. Nah, dua besaran ini ditinjau dari besaran kepemilikan nilai arahnya. Nah, nilai arahnya, jadi ada arahnya ya. Vektor melakukan satu arah, sedangkan besaran ini skalar itu yang tidak memiliki arah. Nah, ini kita baca dulu. Besaran vektor. Apakah besaran vektor itu? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar nilai dan arah.
cukup banyak sekali besaran vektor yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya, percepatan, dan momentum, kemudian torsi. Contohnya seperti apa? Besaran yang mempunyai besar tetapi tidak memiliki arah, misalnya gaya, percepatan. Percepatan suatu beda dapat kita ukur, besarnya, nilainya dapat kita ukur. Kecepatannya kilometer, percepatannya meter per sekon, atau kecepatan saja dah. Kecepatan kita dapat mengukur menggunakan nilainya itu menggunakan satuan kilometer per jam. Misalnya suatu sepeda berjalan dari A ke B itu sejauh dengan kecepatan berapa ya? 2 km per jam seperti itu. Nah, itu tidak mempunyai arah. Oh, itu yang skalar ya. Oke, jadi yang kecepatan itu mempunyai arah skalar. Tetapi yang percepatan ini tadi tidak mempunyai arah, percepatannya saja. Ini contohnya pada gaya gravitasi. Nah, iya, sorry tadi kebalik ya. Ada percepatan meter per sekon. Nah, itu tidak memiliki arah gravitasi tersebut, hanya besarannya saja. Kemudian ini yang besaran skalar sudah kita jelaskan, yang contohnya tadi, kecepatan tadi. Nah, apakah besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai tanpa memiliki arah. Nah, sangat banyak contoh besaran skalar di masyarakat. Di sekitar kita ada panjang, waktu, massa, dan energi. Nah, kecepatan yang sudah saya jelaskan tadi ya, kebalik tadi ya, sorry. Nah, coba kalian bisa mencari lagi contoh-contoh besaran skalar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemahaman yang baik mengenai dua jenis besaran ini juga sangat bermanfaat ketika kita belajar mengenai gerak. Oke, sudah habis. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu untuk melakukan penjelasan tentang besaran dan satuan, sistem satuan. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menerangkan atau dalam tutur kata saya, karena tadi juga sempat kebalik-balik. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.